Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali kita bersua dalam podcast Dango Inspirasi Channel. Sebuah podcast yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani, baik dalam kerangka teori, kebijakan maupun praktek-praktek di lapangan. Sobat-sobat pemberdayaan semua, kali ini kita kembali berdiskusi dengan pakar politik pertanian, Bapak Dr. Henry Martius dari Universitas Andalas, tentunya dalam konteks bagaimana politik pertanian yang diimplementasikan dan tentu bertujuan untuk bagaimana itu bisa mensejahterakan petani. Sobat-sobat pemberdayaan, tema ini merupakan sebuah kelanjutan dari tema-tema podcast sebelumnya tentang politik pertanian, dan kali ini kita akan coba memperdalam tentang pengembangan politik pertanian di komoditi. Nah, salah satu komoditi yang akan kita perbincangkan adalah tentang gambir. Mengapa gambir? Ini adalah sebuah contoh komoditi di mana komoditi ini sangat dominan dihasilkan oleh Indonesia, khususnya lagi Sumatera Barat. Tapi ternyata sampai hari ini petani-petani yang bergerak di sektor gambir ini, di komoditi ini, masih jauh dari kesejahteraan yang diharapkan. Nah, ini yang akan kita bedah, dan persoalan-persoalan apa yang terjadi dalam pengembangan komoditi ini dan politiknya seperti apa, ini akan kita diskusikan dengan Pak Henry. Selamat sore. Panggil Dahen ya, Dahen. Selamat sore, Datuk. Sehat, Dahen? Alhamdulillah. Oke, Den. Nah, sebagaimana yang kita hantarkan tadi, kita akan fokus membicarakan politik pertanian dalam konteks komoditi. Kita pilih sengaja komoditi gambir karena memang gambir adalah komoditi yang kita Sumatera Barat khususnya itu adalah penghasil terbesar. Ya. Tapi ternyata sampai hari ini kan tingkat kesejahteraan petani yang diharapkan, ya, petani gambir itu masih jauh dari harapan. Padahal kalau kita lihat dari potensinya kan sangat luar biasa sekali sebagai penghasil utama. Nah, ini bagaimana Dahen melihat persoalan ini di sektor kenegaraan dan petani seperti apa ini? Silakan. Terima kasih, Datuk. Gambir itu memang komoditas yang utama. Kita lihat sebagai sesuatu yang utama yang mungkin akan meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Tetapi ternyata tidak. Logikanya, agar ekonomi petaninya meningkat, petani harus atau dapat memperoleh nilai tambah dari produk gambir itu. Semakin lama semakin besar gitu nilainya. Tapi dalam kenyataannya tidak gitu. Petani pelaku di gambir di pedesaan itu ternyata nasibnya seperti dulu-dulu saja gitu kan. Ada dua aktor penting di tingkat petani itu kan. Tentu petani yang memiliki atau yang menguasai lahannya, walaupun lahan itu mungkin lahan bukan milik pribadinya. Yang kedua, petani yang namanya istilahnya tukang kampo, yang mengolah gambir itu dari daun atau ranting-ranting gambir itu menjadi kipang gambir namanya. Tapi secara umum pelaku utamanya pasti tukang kampo itu, karena dia petani, dia yang tukang mengolah daun dan ranting gambir itu menjadi kipang gambir itu. Dan kalau kita lihat kenapa misalnya petani itu tidak berubah nasibnya, ekonominya tidak tumbuh berkembang, tentu terjadi namanya kebocoran ekonomi rumah tangganya, terutama kebocoran dari kegiatan ekonomi gambir itu sendiri. Kebocoran yang utama itu yang dirasakan petani itu tentu yang langsung adalah karena petani itu
menjual namanya produk primer gitu. Seperti dulu juga dalam cerita-cerita sebelumnya kita sudah membahas ini, petani kan menjual produk gambir itu dalam bentuk kipang gambir. Jadi hasil ekstrak gambir itu bagaimana getah gambir itu direbus gitu dan keluar getahnya dan itu dikeringkan jadi kipang namanya karena bentuknya seperti kipang gitu, bongkahan-bongkahan yang di dalamnya ada kandungan katekin dan harganya itu tidak terlalu tinggi gitu. Jadi bentuk produk seperti itulah yang dijual oleh petani. Jadi kemungkinan untuk menjadi bagus ekonominya meningkat itu menjadi tidak tipis, kecuali kalau petani menerima pula nilai tambah dari produk derivatnya, produk turunan. Produk turunannya kan banyak sekali itu dan panjang sekali rantainya ke belakang gitu, ke depan gitu, tapi tidak dalam kawasan dari dalam kontrol petani lagi, tapi sudah kontrol namanya para pedagang gambir atau nanti konsumen industri yang menggunakan bahan gambir untuk kepentingan-kepentingan produksi yang lain gitu. Jadi itu yang menyebabkan nilai ekonomi gambir itu tidak terlalu banyak diterima petani gitu. Jadi katakanlah bocornya ya karena memang tidak terjadi nilai ekonomi gambir itu diterimanya cuma di produk yang pertama aja, tidak produk berikutnya itu sudah orang lain gitu. Dan bisa digambarkan ada sebenarnya sistem agribisnis dari gambir ini mulai dari hulu ke hilir itu seperti apa ini sebenarnya, sehingga nanti kita bisa memotret sebenarnya apa yang harus kita perkuat dalam konteks mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi dari komoditi gambir yang memang kita adalah pemain utamanya atau sumber utamanya lah gitu. Kita di sini petani itu hanya memproduk bahan baku untuk misalnya untuk membuat cat, untuk bahan baku obat-obatan, untuk lem, untuk bahan baku atau untuk membatik. Kehilirnya kita tidak bisa pastikan gitu. Mungkin riset tentang itu sudah banyak produk-produknya, tetapi jelas ini sudah masuk pasar yang pelaku-pelakunya memang para pemain pasar yang lain. Jadi petani itu sampai titik di mana dia menjual gambir. Sekarang malahan petani itu menjual daunnya lagi. Jadi lebih ke hulu lagi ya, lebih ke hulu ya. Iya, tidak ikut lagi di dalam pengolahan gambir. Nah, ini kebocoran dari sisi dalam pengertian bukan pelepasan nilai tambah yang seharusnya bisa diterima petani. Kalau misalnya itu di produknya petani bisa mengontrol setidaknya beberapa tahap lebih lanjut sampai produk derivat berikutnya, kan berarti nilai tambah yang diperoleh petani akan lebih tinggi lagi. Ternyata itu tidak terjadi gitu. Ini satu sisi yang penting yang harus dilihat menurut saya gitu. Ternyata pasar benar-benar bagi petani sesuatu yang tidak menguntungkan bagi dia. Tapi kan tidak hanya itu mungkin kelihatan yang terjadi ya. Tapi memang tadi Daen mengatakan bahwa nilai tambah dari proses pengolahan atau pembudidayaan gambir itu kan masih tak menghasilkan produk, itu kan sangat sedikit. Tapi kalaupun kita lihat dari sisi itu kan masih sistem tata niaganya, misalkan ada tengkulak yang langsung masuk ke petani, yang mencekoki langsung harga, dan itu kan juga mempengaruhi sebenarnya pendapatan atau mendapatkan seorang petani mendapatkan nilai tambahnya seperti apa menurut dan problem-problem seperti itu. Yang jelas itu tipis. Kalau itu terjadi misalnya pedagang-pedagang yang masuk ke dalam itu kan cuma makin mengurangi kuota nilai tambah yang dari produk gambir yang diambil. Jadi ini suatu kekhawatiran yang harus dicatat. Maksudnya kita harus punya daya jangkau keilmuan untuk menyelesaikannya lebih jauh ke hilir gitu, sampai ke produk akhir, dan itu diambil alih
kontrolnya oleh kekuasaan gitu. Jadi bukan artinya dilepas. Mungkin pasar melepas, tapi kontrolnya sekarang kontrol ilmu pengetahuan pun tidak bisa kita bikin. Petanya kita tidak jelas. Kita bisa meraba-raba gitu, tapi tidak ada kesatuan pendapat. Enak. Seharusnya kan itu harus terjangkau gitu. Supaya produk gambir ini, kalau ibaratnya ini pelepasan emisi keluar, harusnya diambil ke petani, ditarik gitu. Kita tidak mau misalnya seperti kejadian di sawit. Makin lama petani sawit itu kan hanya tidak selalu saja sejak dulu paling tinggi adalah sampai hanya menerima penjualan dari TBS-nya, tandan buah segarnya, tidak pernah lebih gitu. Karena pabrik CPO-nya dikuasai oleh pihak lain. Walaupun dibikin kelembagaannya yang merancang untuk bisa situ, tapi tidak pernah terjadi. Dan malahan di hulu kalau di sawit itu kan kebun-kebun sawit itu sendiri kan sekarang makin lama makin didominasi oleh perkebunan swasta. Saya melihat di Gambir ini kasus sawit itu bisa terulang lagi seperti itu. Mungkin tidak pihak swasta, pihak investor tidak akan ikut dia menanam gambir, tetapi memperlakukan petani gambir akhirnya sebagai pekerja dari sebuah industri gambir. Tapi keterlibatannya hanya sebagai pekerja sampai kepada produk. Ini bagi saya ongkos yang besar yang menyebabkan pemerintah harus mengontrol sistem rantai nilai ke hilir dari pertanian gambir ini. Kalau kita memang ingin mensejahterakan petani. Artinya dia melihat ini problem negara sebenarnya, keseriusan negara atau pemerintah dalam menangani komoditi gambir ini. Iya. Nah, problem seperti apa yang Daen lihat selama ini? Kan wacana yang muncul kan, katakanlah Sumatera Barat sering dulu ada bahwa dia akan fokus ke gambir seperti itu kan sudah ada gitu, tapi sebenarnya tidak terjadi. Apa problemnya menurut Daen? Seperti problem yang konvensional yang lama juga. Memang pengetahuan kita tidak diajak untuk menyentuh itu. Jadi semuanya serba spekulasi yang dilakukan. Jadi kalau ada kebijakan spekulasi. Dan ancaman ini makin berat karena persoalannya ternyata tidak di hilir saja petani, tapi potensi untuk menjadi lebih baik itu di hulu makin parah pula. Karena kita tahu kan pertanian gambir ini pengolahannya itu yang aslinya itu kan pakai tungku. Pengolahan ada tungku itu untuk satu tungku itu sekali memasak gambir itu habis satu kubik bahan bakar kayu. Nah, berapa besarnya? Kalau misalnya saya dengar itu informasi di pesisir selatan itu ada 1.600 tungku. Kalau di di 50 kota itu lebih 2.400 kira-kira tungku. Jadi kira-kira berapa itu? Hampir 4.000 tungku gitu kan. Sekitar 4.000 tungku. Kalau satu kubik itu berarti 4.000 kubik sekali memproduksi. Biayanya kan sangat besar itu kan. Biaya lingkungan. Jadi begitu besar, dan itu kan dalam 1 tahun kan tidak sekali orang memasak gambir itu. Sampai 15 kali. Problem lingkungan itu kan melempar ongkos itu. Kalau di hulu itu dia lempar ongkos eksternalitas ke lingkungan, dan biaya lingkungan kan akhirnya ditanggung lagi oleh petani. Jadi makin lama ekonomi di hulu itu makin ekstraktif, makin merusak alam, makin eksploitatif dan ini persoalan. Jadi persoalan tadi pemerintah harus mengontrol itu keseluruhan nampaknya dari hulu sampai ke hilir, dari seluruh rantai nilai itu harus ditata dengan benar. Apakah ini tidak tidak menjadi problem mindset juga sebenarnya? Mungkin karena ini komoditi yang betul-betul pure bisnis ya. Sehingga pemerintah tidak begitu serius karena ini
lepaskan aja ke petani yang bergerak atau siapa pihak-pihak yang terlibat dalam itu untuk menyelesaikan persoalannya. Ada problem di situ juga, mindset dari pemerintah menganggap ini bahwa ini komoditi yang menambah betul-betul komoditi bisnis, tidak seperti pangan lainnya yang tidak ada ya. Kalau mindsetnya dibentuk oleh perkembangan ilmu pengetahuan kan bisa dikoreksi. Kita tidak tahu, ini kan seperti sudah menjadi sudah menjadi konvensi, sudah seperti kebiasaan saja. Jangan-jangan kita tidak pernah berpikir, tidak pernah mencoba meninjau ulang, membincang ulang persoalan itu. Mana ada orang cuma kalau ada persoalan katanya gambir berhubungan dengan lingkungan, cuma langsung aja misalnya di atas waduk Kota Panjang kan orang bertani gambir katanya bagaimana mengantisipasi, langsung saja, tapi tidak melihat dalam sebuah sistem dan cara berpikirnya kan langsung. Kalau bagaimana memberi kompensasi kepada petani di hulu agar mengurangi agresivitasnya di dalam pertanian gambir, dan itu tanggung jawab dari pembangkit PLTA Kota Panjang. Jadi kita tidak melihat bagaimana perkembangan ilmu di belakang itu yang harusnya menunjang itu. Padahal ini kan suatu sistem. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, ini memang komoditas yang amat potensial gitu. Jadi memang membutuhkan intervensi pemerintah yang kontrol penuh dan sekaligus pengetahuan yang memang harus amat komprehensif dan holistik dalam hal ini. Dari pergaulan kita sehari-hari kan kita tidak pernah bicara itu. Kita dengar misalnya sekarang pemerintah daerah kan ingin membuat roadmap bagaimana penyelesaian gambir. Tapi kita tidak mendengar diskursusnya di publik apa, kita nggak tahu ini. Gitu. Diskusi hari ini sebenarnya kita berbicara itu. Bagaimana ini memang menjadi komoditas yang untuk secara transisi harus diambil alih sekarang dulu oleh pemerintah. Total dalam pemikirannya dulu. Bagaimana nanti teknokrasinya kita pikirkan kemudian. Tapi pemerintah harus langsung ini adalah komoditas prioritas yang harus diselesaikan dan tuntas didukung oleh ilmu pengetahuan. Jadi itu kalau di dalam prosesnya memang ada ijma untuk itu, ada konsensus untuk itu. Jadi kalau ada kesalahan kita bisa mengoreksinya nanti. Kesalahan itu dari segi gagasan, dari segi konsep, atau kesalahan dari segi praktek dari pengembangan ekonomi gambir itu. Saya rasa begitu kira-kira pikiran komprehensifnya tentang bagaimana pengembangan gambir Jadi pemerintah harus ambil alih, kuasai dari seluruh rantai nilai itu, mulai dari paling hulu sampai paling hilir. Pemerintah harus ambil alih. Ya. Dalam konteks bukan eksekusinya, dalam konteks mempersiapkan pengetahuan untuk itu dan nanti membuat regulasi untuk itu. Mana yang harus dilepas ke pasar, mana yang diambil alih oleh pemerintah, bagaimana yang mungkin bisa transisi. Ini diambil alih sementara dulu, nanti dilepas. Kalau sekarang kan semuanya serba spekulatif, kadang-kadang seperti reaktif. Ini penting. Kita dengar kan, dulu ada kebijakan namanya resi gudang. Tapi kita tidak tahu untuk apa resi gudang itu. Untuk menyelesaikan masalah apa. Jadi harus persoalannya kita ada peta komprehensif tentang gambir ini, termasuk masalah-masalahnya, dan langkah-langkah gradual untuk apa untuk itu. Dan naskah akademik harus disiapkan untuk membackup keseluruhan. Bukan. Dan ingin menyatakan bahwa pemerintah walaupun sudah mulai menyentuh, tapi tidak mendalami pemetaannya, pemetaan secara pengetahuan tentang persoalan-persoalan yang ada di tata niaga atau bisnis gambir ini. Ini yang Dan ingin katakan. Iya, kita tahu ini kan komersial murni. Tapi kenapa kalau saya berpikir tadi memang ini yang seharusnya di ruang privat ini artinya masuk komersial murni, tetapi untuk pengembangannya sekarang harus diambil alih oleh pemerintah. Jadi kenapa ini menarik untuk diskusi? Ini yang menarik sama dengan produk beras pangan. Kalau pangan kan jelas benar itu produk itu pangan itu kan tidak dalam pengertian bukan komoditas komersial. Kalau ini jelas komersial. Dan ini yang menarik, komersial yang diambil alih oleh pemerintah kontrolnya secara transisional.
Ya. Sekarang kan tidak pernah. Kalau kita coba tanyakan ke dalam perbincangan ini, apa yang sudah dilakukan pemerintah? Intervensinya di mana? Tidak ada kan? Tidak bisa kita katakan itu intervensi. Mungkin itu action reaktif saja. Tapi kan tidak jelas untuk apa itu. Ya. Artinya seperti kegiatan menggarut badan gitu. Ada kata digarut. Artinya intervensi pemerintah kan seperti itu. Tidak knowledge base, tidak berbasis ilmu pengetahuan. Jadi menurut saya itu yang paling penting sekarang. Artinya pemerintah tidak fokus, tidak punya keseriusan dan bersifat reaktif dalam menangani komoditi, dan ini yang menjadi penyebab nilai tambahnya sedikit ini. Harus serius dalam pengertian pertama diskursusnya harus diapungkan sehingga terbentuk namanya kesadaran publik, kesadaran ilmu pengetahuan untuk itu. Sekarang jadi artinya nanti intervensi memang ada di backup ilmu pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan yang sepotong-sepotong, tapi pengetahuan yang memang sudah dikombinasikan, disinkronkan secara keseluruhan. Kalau boleh kita pilah-pilah, dan pemetaan pengetahuannya di bisnis gambir ini apa saja itu yang harus dipetakan terlebih dahulu untuk lebih bisa terencana dan tersistematis. Ya, tentu pengetahuannya pertama tentang sistem bisnisnya keseluruhan dulu. Di mana hulunya, di mana akhirnya. Ya enggak? Sekarang kan pengetahuan itu terpotong-potong. Hulunya misalnya dari budidaya gambir, itu yang sekarang yang secara faktual kan, dan akhirnya sampai ke teknologi misalnya. Belum, sekarang ini sampai hanya lepas produk itu dari petani ke pengusaha yang pengusaha itu atau eksportir. Habis di situ. Yang di hulu itu kan studi misalnya yang lebih berinteraksi dengan lingkungan dan lain-lain, itu kan terbatas sebenarnya menurut kita. Cuma tahu bahasa gambir ini amat membutuhkan bahan bakar yang tinggi, enak. Yeah. Nah, tapi kita kan tidak pernah hitung itu sebagai ongkos, sebagai eksternalitas. Belum lagi dampaknya misalnya kan ketika menggunakan bahan bakar kayu itu kan problem lagi nih. Pasti iya kan itu problem lingkungan. Karena kalau ribuan kubik akibatnya kan kalau hutan itu kan itu sebabnya fenomena banjir di daerah-daerah di daerah penghasil gambir itu kan tinggi. Karena memang itu fenomena. Belum lagi perilaku-perilaku yang di hulu itu juga selama ini gambir itu kan sisa-sisa dari daun dan ranting itu kan dibakar. Jadi otomatis daya dukung alam dan lahan itu menjadi berkurang. Nah, dulu memang bisa terjadi rotasi kan, pindah pertanian gambir dari sini ke sini. Tapi sekarang siklusnya makin lama makin pendek kan, dan itu jelas berefek kepada lingkungan, penurunan daya dukung lingkungan terhadap. Nah, ini ongkos yang harus dibayarkan. Dan satu lagi mungkin ini kan kalau kita bicara gambir itu kan fenomena Sumatera Barat, karena itu kan penghasilnya kan terbesar itu di Indonesia itu kan Sumatera Barat, datanya kalau tidak sampai 70% lah gambir. Nah, tentu ini tidak bisa bergerak pemerintah Sumatera Barat saja. Tentu harus melibatkan pemerintah dari pusat. Bagaimana Anda melihat hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah, karena memang sumber daya keuangan mungkin pemerintah pusat lebih kuat. Nggak, tapi itu terlalu jauh. Yang penting dulu pengetahuan kita sampai enggak. Kan itu kan persoalan bagaimana siapa mengerjakan apa lagi, kelembagaannya lagi. Sekarang pengetahuannya untuk membuat suatu namanya inclusive closed loop gitu, menutup kebocoran itu di hulu, atau setidaknya memulangkan kembali kebocoran itu ke dalam, baik di hulu atau di hilir. Itu yang penting, ilmu pengetahuan tentang itu dulu. Sudah itu struktur kelembagaannya macam apa, baru kita intervensinya, baru kemudian kita pikirkan. Tapi gambaran tentang itu kita tidak tahu. Berapa besar kebocoran. Kenapa kok misalnya
begitu kuatnya para pelaku bisnis yang setelah dari petani ini berkuasa, kenapa bisa dia mendominasi segitu kuat? Tentu karena kekuatannya besar. Kekuatan itu datangnya dari nilai tambah yang dia peroleh. Berarti dia menguasai. Dan ini tidak mudah. Kan bisa jadi Kipang itu. Jadi apa? Produknya kita tidak tahu berapa produk derivatnya itu. Jadi jangan-jangan sudah banyak sekali nih produk turunan yang bisa. Kita tidak tahu kan. Itu kan manajemen pengetahuan. Jadi kan pengetahuan itu belum kita kuasai. Kita inventaris lah. Banyak ada. Siapa penguasanya itu produk derivat? Ya, artinya gini, dan itu harus ada yang memulai. Mengapa saya tanyakan ini? Karena hubungan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Ini siapa yang akan mengambil tanggung jawab? Kalau bicara pemerintahnya, bisa provinsi bisa ambil. Karena provinsi itu kan tidak cukup juga. Kadang-kadang kan persoalan ini yang kadang-kadang menjadi handicap lah. Anggaran tidak tersedia, butuh dukungan dari sinkronisasi pemikiran kan bisa dari provinsi. Kan provinsi itu perpanjangan tangan pemerintah. Jadi bisa menjadi jembatan kemana-mana kan, ke dunia akademisi, kepada penelitian, kepada pemerintah, ke pusat, kemana. Jadi menurut saya sentralnya bisa di pemerintah provinsi. Provinsi ya. Bisa gitu ya. Dan menurut tentu harus dikomunikasikan juga pemerintah pusat untuk gerakan ini kan. Ya, setidaknya ada kesepakatan daerah nanti. Kalau kita mendengar Sumatera Barat ini ada namanya Progul. Ini bisa menjadi namanya kapsul project. Sebuah proyek untuk mencapai sebuah kendaraan untuk mencapai mimpi tentang kesejahteraan petani gambir. Jadi kapsul project ini isinya tentang ilmu pengetahuan, tentang kebijakan, jadi semuanya dikembangkan di situ di dalam. Ya, mengapa itu juga saya tanyakan, kan ini kan satu fenomena Sumatera Barat. Ya. Mungkin di provinsi lain ada juga fenomena yang sama dengan komoditi yang sama. Ini kan bisa menjadi contoh lah, atau model lah untuk bagaimana pemerintah atau negara melakukan pengembangan semua komoditi, apalagi ini yang sifatnya sangat komersil. Bagaimana pemerintah membuat inklusif closed loop untuk gambir? Jadi closed loop gitu. Jadi memang diperbesar bola ekonomi gambir ini, tapi dikunci, tidak boleh bocor. Misalnya sekarang kan ekonomi gambir petani itu hanya sampai produk Kipangnya, ini sudah naik lebih ke lapis berikutnya, dan itu tetap dikembalikan kepada petani. Bentuk apa kebijakannya kita pikirkan kemudian. Oke, terima kasih Daen. Kita sudah menangkap apa yang menjadi kelemahan utama, bahwa memang selama ini kelihatan pemerintah walaupun ada gerakan-gerakan atau wacana atau kebijakan, tapi terkesan tidak serius dan abai, dan itu dimulai dari pemetaan pengetahuan terhadap persoalan-persoalan itu yang bisa kita simpulkan mungkin dalam diskusi ini, dan kami pikir ini bisa menjadi model juga nanti untuk berbagai komoditi yang dihasilkan oleh daerah-daerah lain. Ketidakseriusan dari segi gagasan penting. Jadi tetap pemerintah yang dan itu harus dimulai dari pemerintah setempatnya terlebih dulu gitu. Ya, pemerintah setempat bisa mengambil men-take over itu untuk kepentingan ini. Kalau kita tunggu pemerintah pusat, mereka akan gambir ini amat spesifik Sumatera Barat, tentu Sumatera Barat yang paling paling berperan lah untuk itu. Oke, terima kasih Daen, menarik diskusinya dan bisa menjadi menjadi masukan buat kita semua, terutama pemerintah, bahwa hari ini memang tidak ada cerita, harus lebih serius pemerintah melakukan pengembangan sebuah komoditi yang bisa mensejahterakan petani. Apalagi kita tahu komoditi ini adalah komoditi yang penghasil utamanya adalah Indonesia dan khususnya Sumatera Barat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya.